Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumara Herdia Fawas dengan NIM 2017401136 dari kelas 1 MPIC. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ilmu perkembangan masa hidup manusia. Ya, di tema ini ada beberapa poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada prinsip-prinsip perkembangan, yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, yang ketiga ada teori-teori perkembangan. Yang pertama, prinsip-prinsip perkembangan. Di sini ada 4 prinsip. Yang pertama, perkembangan melibatkan perubahan. Perkembangan motorik ditandai dengan adanya perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri lama dan mendapatkan ciri baru. Yang kedua, hasil proses kematangan dan belajar. Proses kematangan yaitu warisan genetik individu, sedangkan proses belajar yaitu perkembangan yang berhasil dari latihan dan usaha setiap individu. Yang ketiga, terdapat perbedaan dalam perkembangan motorik individu. Maksudnya, walaupun pola perkembangan sama, setiap anak akan mengikuti pola perkembangan dengan cara dan kecepatannya masing-masing. Yang keempat, dapat diramalkan. Maksudnya, pola perkembangan fisik dapat diramalkan semasa kehidupan pra dan pasca lahir. Perkembangan motorik akan mengikuti hukum cephalocauda, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki. Hukum yang kedua yaitu proximodialis, yaitu perkembangan dari yang dekat ke yang jauh. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri manusia. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor hereditas. Faktor hereditas menetapkan bawaan genetik seperti jenis kelamin, ras, rambut, warna mata, pertumbuhan fisik, dan sikap tubuh. Yang berikutnya ada faktor temperamen. Faktor temperamen ditandai dengan alam perasaan psikologis di mana anak dilahirkan, mempengaruhi interaksi antara individu dan lingkungan. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar manusia. Faktor-faktor tersebut adalah ada faktor keluarga dan faktor kelompok. Dua faktor ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan manusia, karena dengan keluarga melalui nilai kepercayaan, adat istiadat, dan pola spesifik dari interaksi dan komunikasi. Kalau kelompok, teman sebaya memberi pelajaran lingkungan yang baru dan berbeda. Yang terakhir ada teori-teori perkembangan. Pertama, teori biologis. Teori ini menitik beratkan pada pengaruh bakat. Perkembangan tidak secara spontan dan jika perkembangan telah maju tidak dapat mundur lagi. Pengaruh lingkungan yang menguntungkan dan tidak menguntungkan ikut menentukan sifat yang dapat terlihat yang dimiliki organisme dalam periode tertentu. Yang kedua, teori psikodinamika. Teori ini berpendapat bahwa perkembangan jiwa atau kepribadian seseorang ditentukan oleh komponen dasar yang bersifat sosioafektif, yakni ketegangan yang ada dalam diri seseorang itu ikut menentukan dinamikanya di tengah lingkungannya. Cukup segini saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan kurang lengkap dan ada kata-kata yang tidak dapat dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.